Syifa Putri Audatasya Syifa ini kakak Syifa. Ada tugas ke museum batik. Hari ini museum batik. Ini baru mau berangkat ya? Coba. Museum batik. Tasnya lucu banget. Tasnya isinya apa? Kita lihat kepoin tasnya kakak Syifa, ada isinya apa aja? Ada susu Indomilk coklat, strawberry sama yogurt. Cuma ada itu doang. Sampai ketemu di Museum Batik Taman Mini Indonesia Indah. Bye-bye. Teman-teman, sebelum berangkat kita berdoa dulu ya. Bismillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita berangkat. Kemana kita? Indonesia. Itu ya. Tugas sekolahnya kakak. Jadi kita berangkat ya teman-teman. Sampai ketemu di Museum Batik. Bye-bye. Alhamdulillah udah nyampe nih teman-teman di Taman Mini. Sekarang kita mau masuk aja nih. Aku udah pesan lewat online. Udah sampai. Kita udah sampai teman-teman. Apa? Oh iya, ada kereta gantung. Udah sampai. Kita mau naik kereta warawiri di mana ya? Oh, kita lagi mau jalan ke kereta warawiri nih teman-teman. Kita mau naik kereta warawiri ke Museum Batik. Let's go. Aku jalan, kakak jalan, bunda sama oma di belakang. Oma, ayo cepetan oma. Oma, ayo cepetan, mau didorong gak oma? Oma mau didorong, oma mau didorong. Kakak kamu bangun tidur ya? Kakak bangun tidur teman-teman. Bener-bener dari pas masuk mobil dia langsung tepar tidur. Lucu banget nih. Kita dikasih peta nih teman-teman untuk ke Museum Batik. Di sini banyak wow, keren. Kita mesti harus lurus lagi, terus nanti ke kanan baru ada bus. Ada apa aja kak museumnya kak? Banyak ya? Ada masjid, ada gereja Katolik, ada gereja Kristen, Polres, kan pura Hindu, wihara Buddha, sasana. Wah banyak ya museumnya. Dan peta. Doraemon kali ya. Udah capek belum? Tapi ini alhamdulillah ya cuacanya adem, nggak panas. Padahal ini siang-siang. Iya. Kakak mau kemana? Museum batik. Selain Museum Batik? Yang keponya apa? Museum apa lagi? Komodo. Komodo. Nanti kamu digigit komodo. Nah, ini dia busnya teman-teman. Kita mau ke Museum Batik. Halo. Iya, jangan ya. Kita naik mobil warawiri di dia duluan, bye-bye. Wah, ini nyaman sekali busnya teman-teman. Kalau kesini pasti naik ini, wajib. Kakak, komodonya lagi pelukan. Komodonya berpelukan. Gede banget ya patungnya. Ada pesawat Garuda Indonesia. Kita sudah sampai di Museum Batik Indonesia. Sini teman-teman. Mari kita masuk teman-teman. Sekarang ini adalah namanya mencantik. Kita menggambar menggunakan lilin malam panas dan juga alatnya namanya cantik tulis. Uniknya teknik membatik ini beda ya dengan melukis. Kalau melukis yang kita mewarna itu dicocol dan ditambahkan warnanya. Tapi kalau membatik itu terbalik. Justru bagian yang tidak mau diwarnai itu ditutup dengan lilin malam panas. Jadi memang untuk batik biasanya 2 meter panjangnya 2 kali 1 di
digambar menggunakan lilin malam panas. Setelah selesai proses mencanting, proses ketiga adalah pencelupan warna. Jadi celup, misalkan merah, yang putih jadi merah, tapi yang tertutup lilinnya warnanya tidak merah ya, warnanya putih. Jadi kita rebus di air panas. Nah, lilinnya akan buruk. Untuk pewarnaan berikutnya, supaya tidak tercampur warna merah yang ditutup lagi menggunakan lilin. Dan proses ini terus berulang ya, sesuai dengan jumlah warna yang diinginkan. Kalau warnanya dapat, yang 4 kali dia mengerjakan ini, 5 semakin banyak, semakin lama dan juga semakin mahal batiknya. Ya, jadilah kain batik 3 warna. Asal Pekalongan Bapak Mandra. Di antara banyak kain batik ini kita punya 2 kategori. Kategori pertama adalah namanya batik keraton. Ini yang di sini pakai oleh raja dan ratu ya, baik di Yogyakarta, Surakarta, dan juga Cirebon. Kalau untuk batik keraton itu memang warnanya cenderung lebih gelap, menggunakan warna-warna gelap seperti hitam, coklat tua, dan juga warna biru tua. Sedangkan untuk batik-batiknya ini biasanya simbolis, jadi punya hati, jadi gambarnya nggak sama. Sedangkan untuk jenis yang kedua namanya adalah batik pesisiran. Jadi memang batik-batik yang dipakai oleh masyarakat umum, dan memang secara warnanya jauh lebih banyak, lebih bervariasi, dan juga untuk motifnya biasanya kita malam, bisa gambar hewan, tumbuhan, ataupun gambar-gambar lainnya. Itu alasan kenapa batik kita banyak sekali ya motifnya, karena apa yang para pembatik ini beda-beda. Di sebelah sana pengaruh Belanda. Nah, orang Belanda juga bikin batik Bapak Ibu. Hanya saja memang motifnya ini biasanya tentang folklore atau cerita rakyatnya. Ini contohnya adalah putih salju. Jadi memang digambarkan kain batiknya adalah toko putih salju. Jadi memang kisah putih salju secara keseluruhan. Kemudian pertanyaannya adalah, kita bisa nggak sih pakai lilin lampu untuk batik? Bisa nggak kira-kira? Nggak tahu. Nggak bisa. Nah, kita mau lihat di sebelah sini. Di sini ada kok alat-alat atau bahan-bahan untuk membuat lilin lampu. Ditebal, minyak kelapa, ini semacam getah pohon yang mengeras atau resin, gondorongkem dan juga damar mata kucing dan juga microwax. Jadi 6 bahan ini akan dicampur menjadi satu, menghasilkan 3 jenis lilin. Ada mangkowong, tembokan, dan lorotan. Nah, ini 3-3-nya fungsinya beda-beda ya. Kalau misalkan gambarnya halus, pakai malam lowong, contohnya di depan. Untuk gambar yang bisa tempel ke lilin, ditempel ke atas kain. Dan memang prosesnya jauh lebih cepat dibandingkan dengan batik tulis. Tuh. Di sini saya punya kita akan mengapalnya. Kira-kira ini batik atau bukan? Ini boleh dipegang, kita ada yang sama. Misalkan di sini lingkarannya besar, di sini lingkarannya kecil, di sini ada lebih panjang, lebih pendek. Nah, jadi memang tidak ada yang sama. Ciri dari batik tulis. Kemudian kalau untuk batik, kalau kita lihat di bagian belakangnya ya, warnanya sama depan belakang. Karena kan saat dicelup, ya semuanya kecelup gitu, warnanya sama semua. Ini adalah contoh dari batik, khususnya batik tulis. Kita akan lihat ya. Kalau untuk batik cap itu, memang secara sekilas polanya sama semua ya, karena kan pakai cantingnya sama. Hanya saja ketika ada satu yang error, satu rusak, semua rusak. Dalam artian kan berulang ya, pola rusaknya sama gitu. Dan juga ada juga yang membedakan batik dengan tidak itu dengan cara dicium. Karena ketika dicium nanti akan ada bau-bau seperti lilin malam. Ada aromanya gitu. Dan tentunya kalau untuk batik masih sama sih, depan belakang sama. Karena dia sama-sama dicelup. Ini adalah ciri dari batik cap, bukan batik. Ini adalah printing. Printing ini, kebetulan printingnya printing mahal ya, jadi memang yang bagus. Hanya saja untuk printing cirinya adalah satu, gambarnya terlalu sempurna. Karena kan pakai mesin ya, jadi memang besarnya semua sama, pengulangannya sama persis. Nah ini nggak mungkin, baik itu ditulis atau dicap. Kalau untuk kita lihat bagian belakang ya, karena ini bagus ya, jadi memang depan belakang sama. Kalau misalkan printingnya kurang bagus, depannya mungkin bagus, belakangnya jelek. Biasanya lebih pudar atau lebih hilang gitu. Kemudian ada yang namanya kemben, karena memang zaman dahulu itu kan nggak ada baju ya, jadi harus pakai kain batik, kainnya langsung dililit saja di bagian atas, biasanya dipakai oleh perempuan.
Kemudian ada ikan kepala. Untuk sebutannya banyak, bisa apa aja Bapak Ibu? Langkon ya, si langkon. Betul. Ada juga langkon, destar, udeng, masih banyak lagi ya. Fungsinya sama untuk kepala. Itu. Dan terakhir di sini ada kain gendongan. Ada yang pernah digendong nggak Bapak Ibu? Nanti memang fungsinya untuk menggendong anak, bisa juga menggendong barang, ataupun menggendong hal-hal lainnya ya. Kakak, kita lagi belajar tentang batik. Kita akan lihat perkembangan. Jadi memang kalau batik itu nggak selamanya gambarnya tradisional ya. Karena kan ada juga yang kalau nggak salah batik gambarnya motor MX, kemudian gambarnya SpongeBob, Hello Kitty, ataupun gambar-gambar kontemporer. Sebenarnya itu nggak masalah, gambarnya bebas gitu ya. Jadi asalkan dibikin pakai cantik dan lilin, dia maka termasuk sebagai batik. Jadi baik lagi, gambarnya bebas asal pakai cantik dan lilin. Gitu. Balik nih, kira-kira dari tahu nggak siapa sih yang pertama kali bikin dan pakai batik? Pertama kali? Siapa yang bikin? Jadi sebenarnya yang pakai batik pertama kali ada kan? Pertama kali. Kemudian memang ada Ibu Kartini bersama kedua saudarinya ya. Di sini memang terlihat lagi ngebatik gitu. Jadi ada Ibu Kartini, kemudian apa Hari Batik Nasional diperingati? Nah, bukan tanggal 30 September ya, tapi tanggal 2 Oktober. Ini adalah Hari Batik Nasional. Nah, nanti di tanggal 2 Oktober kami juga akan buka pameran temporer ya, yang di belakang lagi tutup dan dibikin dan masih gratis. Kalau misalnya nanti mau datang lagi itu silakan saja. Di sini isu teknik atau cara pembuatannya pakai cantik dan juga pakai ruang panas. Kemudian ini adalah pemakaian batik sehari-hari ataupun untuk ritual, contohnya pernikahan. Nah, batiknya jenisnya batik keraton ya, dan untuk nama kainnya di sini adalah kain dodot atau kampung. Tadi diingatkan kembali, ini panjangnya kurang lebih 7 meter dan butuh waktu setidaknya 2 jam masaknya. Jadi raja-raja ratu harus berdiri selama 2 jam setelah ini dilihat gitu. Sedangkan di sebelah sana ada gambar proses pembuatan batik ya, mulai dari cantik, kemudian cuci warna, merebus hingga bisa dipakai. Udah selesai teman-teman, jangan lupa di subscribe. Wow, sekarang kita mau makan siang yang udah kelewat sore nih teman-teman. Bunda lagi nyiapin bekalnya, ada apa aja Bun? Ada nugget-nuggetan, ada mie, ada ayam, ada singkong, apa ini? Ubi dan jagung. Wah, ada rujak. Ini puding. Yummy.